Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Fisika Dasar Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Ya, berhubung karena adanya pandemi COVID-19 ini, maka praktikum fisika dasar dilaksanakan secara virtual. Sebelum itu perlu kita ketahui bahwa praktikum fisika dasar 1 ini terdapat 6 percobaan, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu percobaan modulus puntir. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang modulus puntir, kita harus mengetahui bahwa ada tujuan yang harus kita capai dalam percobaan ini. Tujuan yang pertama adalah kita dapat mengamati sudut puntir pada batang akibat dari momen puntir. Dan yang kedua adalah kita dapat mengamati perbedaan sudut puntir pada batang dengan jarak yang berbeda. Pembahasan selanjutnya adalah tentang teori dasar yang melandasi percobaan modulus puntir ini. Nah, sebelum itu kita harus ketahui bahwa modulus puntir ini terjadi akibat dari perputaran di salah satu ujung batang yang diakibatkan oleh torsi atau momen puntir. Nah, adapun hukum yang berlaku pada percobaan ini yaitu hukum Hooke, di mana hukum Hooke sendiri berbunyi bahwa ketika pegas tidak melampaui batas elastisitasnya, maka perpanjangan pegas itu akan sebanding dengan gaya yang diberikan. Artinya apa? Semakin besar gaya yang diberikan kepada pegas, maka pertambahan panjang akan lebih besar. Atau pada percobaan kali ini, semakin besar gaya yang diberikan atau semakin besar torsi yang diberikan, maka sudut yang terjadi pada batang akan lebih besar. Begitupun sebaliknya, semakin kecil gaya yang diberikan, maka semakin kecil pula sudut yang terjadi akibat torsi. Oke, selanjutnya adalah kita harus ketahui alat-alat apa saja yang kita perlukan dalam percobaan modulus puntir ini. Nah, dengan itu mari kita simak baik-baik alat apa saja yang kita perlukan dalam percobaan modulus puntir ini. Alat yang pertama adalah jangka sorong. Alat yang kedua adalah mikrometer skrup. Alat yang ketiga adalah rollmeter. Selanjutnya adalah beban pemberat. Dan yang terakhir adalah alat peraga modulus puntir. Dalam prosedur percobaan modulus puntir ini terdapat dua cara pengambilan data. Yang pertama, ada jarak yang tetap tetapi beban yang berubah, dan ada jarak yang berubah dengan beban yang tetap. Mari kita simak baik-baik prosedur pengambilan data yang pertama, yaitu beban yang berubah dengan jarak yang tetap. Ya, untuk prosedur percobaannya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengukur diameter puli. Nah, untuk mengukur diameter puli ada 3 langkah. Yang pertama kita mengukur bagian horizontalnya, kemudian mengukur bagian vertikalnya, dan bagian diagonalnya. Oke, mari kita simak baik-baik videonya. Oke, langkah kedua yaitu kita akan mengukur kedalaman dari celah puli ini. Mari simak baik videonya. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita akan mengukur diameter batang pada titik A dan titik B. Oke, mari simak baik-baik videonya. Pada saat mengukur diameter batang, kita juga mengukur 3 kali, yaitu bagian horizontal, kemudian bagian vertikal dengan bagian diagonal. Langkah awal yang harus kita lakukan pada pengambilan data yang pertama ini yaitu kita akan mengukur jarak titik A dan titik B terhadap ujung batang yang telah dijepit. Nah, jarak untuk titik A yaitu 80 cm dan jarak titik B
yaitu 40 cm. Nah, kita sisa mundurkan sedikit karena berlebihan. Dan kencangkan. Oke, setelah kita mengukur panjangnya, kemudian kita kalibrasi ujung penunjuk ke titik 90 derajat. Di sini ada dua beban. Beban yang pertama dengan massa 1491 gram dan beban yang kedua dengan massa 2056 gram. Oke, baik, kita langsung saja memasang beban yang pertama kepada alat peraga melurus puntir. Setelah kita memasang beban pertama, kemudian kita memasang beban kedua dengan langkah yang sama. Oke, setelah itu prosedur pengambilan data untuk jarak yang berubah dengan beban yang tetap sama dengan prosedur sebelumnya, tetapi kita hanya mengubah jarak pada titik A dengan titik B dengan menggunakan meteran, kemudian mengkalibrasinya kembali sesuai pada scene sebelumnya. Demikianlah video praktikum fisika dasar 1 ini tentang melurus puntir. Semoga adik-adik bisa memahaminya dengan baik. Kalaupun tidak, silakan ulangi kembali videonya dan pahami, simak baik-baik apa yang dijelaskan dalam video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap di rumah aja, keep safety and stay healthy. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu agar perkuliahan kita kembali normal. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Laboratorium Fisika Dasar Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Nah, setelah kita melakukan prosedur percobaan dan mengambil data pengamatan, maka setelah itu kita akan mengolah data tersebut. Nah, selanjutnya saya akan sharing kepada adik-adik langkah-langkah dari pengolahan data tersebut. Oke, simak baik-baik videonya. Adapun langkah pertama yang harus kita lakukan, yang pertama kita akan selesaikan tabel pertama, yaitu tabel 5.1, yang dimana terdapat data uli dan diameter batang. Langkahnya sebagai berikut. Pertama, kita akan mencari diameter dalam puli dengan rumus dn sama dengan d luar dikurang dengan 2 dikali kedalaman Nah, dn-nya ini kita lihat ada simbol V yaitu vertikal, kemudian ada D yaitu diagonal, dan ada H yaitu horizontal. Jadi kita akan mencari 3 diameter berdasarkan kondisi tersebut. Jadi kita akan mengulangi rumus ini sebanyak 3 kali. Kita kasih contoh untuk mencari DV, diameter untuk kondisi vertikal. Kita kasih masuk saja datanya di luar atau DL dengan data 0,014, kemudian dikurang dengan 2 dikali kedalaman. Nah, kedalaman untuk kondisi vertikal juga dengan data 0,0054. Nah, langsung saja kita operasikan 0,014 ini dikurang dengan hasil dari ini. Nah, setelah kita dapatkan, baru kita kurangkan dan dapat untuk diameter kondisi vertikal. Nah, begitupun dengan kondisi diagonal dengan kondisi horizontal dengan cara yang sama. Oke, setelah kita mendapatkan diameternya, kita langsung saja cari jari-jarinya dengan rumus. Kita ketahui bersama rumus mencari jari-jari. Pasti adik-adik sudah pelajari di SMA. Nah, kita akan mencari jari-jari dari diameter ini dengan rumus R sama dengan diameter per 2. Oke. Jadi untuk kondisi vertikal kita akan cari jari-jarinya, kondisi diagonal dan kemudian kondisi horizontal. Oke, setelah kita mendapat Rn-nya, maka kita akan rata-ratakan jari-jari tersebut, ketiga jari-jari jenis kondisi tersebut. Jadi
rumusnya R rata-rata sama dengan sigma dari Rn per N. Oke, mudah-mudahan adik-adik bisa paham karena ini rumus sederhana. Jadi kita langsung saja ke langkah ke tabel berikutnya, yaitu tabel 5.2. Nah, setelah kita mendapatkan diameter dan jari-jari dari puli, maka selanjutnya kita akan mencari diameter dan jari-jari dari batang. Nah, rumusnya sama dengan tadi. Kita mencari diameter dari titik A dengan cara kita rata-ratakan ketiganya. Jadi rumusnya DA sama dengan DA1 ditambah DA2 tambah DA3 per 3. Nah, DA1 nya yang mana? Yaitu 0,0054 tambah DA2 yaitu 0,0054 tambah 0,0054 per 3. Nah, setelah kita dapat hasilnya, maka kita dapatkan DA-nya. Nah, kemudian setelah kita dapat DA-nya, maka kita cari jari-jarinya dengan cara RA sama dengan DA dibagi dengan 2. Oke. Nah, begitupun di titik B kita lakukan dengan cara berikut. Cuman variabelnya yang kita ubah. Jadi DA di sini diganti dengan BB. Nah, datanya yaitu sejajar dengan kolom B. Oke, semoga kalian paham. Kalau tidak, silakan ulangi kembali. Kemudian kita akan lanjut ke tabel selanjutnya, yaitu tabel 5.2. Nah, di tabel 5.2 ini kita akan langsung mencari modulus puntir dengan kondisi beban yang tetap dengan panjang batang yang berubah. Nah, saya harap adik-adik masih mengingat video dari prosedur percobaan di mana ada dua kondisi, di mana beban tetap dan panjang batang yang berubah, dan ada beban berubah dan panjang yang tetap. Oke, langsung saja rumus untuk mencari modulus puntir yaitu Gn sama dengan 2 dikali tau n dikali ln per pi dikali Rn pangkat 4 dikali dengan theta n. Nah, di rumus ini ada dua variabel yang belum kita dapatkan datanya, yaitu tau n dan theta n. Nah, bagaimana caranya? Kita simak baik-baik. Kita pertama cari tau n, yaitu rumusnya W berat dikali dengan jari-jari dari puli. Oke. Rn. Kemudian nah, W ini kita belum juga dapatkan. Jadi kita harus cari rumus W, yaitu M dikali G. Nah, kita sudah dapatkan M-nya ada di sini, yaitu 1,994. Sisa kita masukkan 1,994 dikali dengan 9,81. Nah, kita cukup kalikan saja, kemudian kita dapat W-nya. Nah, setelah kita dapat W-nya, baru kita masukkan di tau ini. Oke. Semoga kalian bisa paham. Kemudian untuk mencari theta n, yang pertama kita harus rata-ratakan theta yang ada di sini dan theta yang ada di sini. Kemudian yang di bawahnya dan yang di bawahnya. Oke. Caranya cukup mudah. Kita ambil rumus TA sama dengan TA1. Ini TA1 yaitu 15 ditambah 14 ditambah 14 per 3. Nah, data ini diambil dari 15, 14, 14. Oke. Kemudian kita operasikan, kita jumlah, kemudian hasilnya kita bagi 3. Dapat theta A1. Kemudian kita mencari theta B1, yaitu ini 9 ditambah 8 tambah 8. 9 ditambah 8 ditambah 8. Nah, bagi tetap N 3. Sama dengan kita operasikan, kita jumlahkan pembilangnya, kemudian kita bagi 3. Nah,
dapat hasilnya theta A1 dengan theta B2. Nah, kalau misalkan theta A1 lebih besar, maka rumus untuk mencari theta N sama dengan tau tinggi dikurang theta tinggi dikurang theta rendah. Nah, theta tinggi ini kurang theta rendah menunjukkan selisih dari titik A dengan titik B. Nah, kita masukkan di sini selisih dari sudut yang terbentuk, sudut besar dengan sudut kecil. Oke. Kemudian kita kalikan dengan pi per 180 radian. Oke, jadi rumusnya theta sama dengan theta tinggi. Kalau kita misalnya mencari theta A, maka rumusnya theta A yang tinggi dikurangi theta A yang rendah, kemudian dikalikan dengan pi per 180 radian. Oke, kemudian kita sisa operasikan. Kemudian setelah kita dapatkan theta-nya, maka kemudian kita langsung masuk di rumus G ini. Sisa masukkan semua. 2 dikali theta yang tadi. Kemudian L di sini sesuai yang di sini. Oke. Kemudian pi tetap 3,14 dikali dengan R di sini yang kita pakai adalah jari-jari batang. Oke. Jadi kalau misalnya kita mencari modulus puntir pada titik A, maka jari-jari di sini R di sini kita pakai R batang bagian A. Oke. Kemudian untuk theta sesuai tadi, kalau kita misalnya mencari theta titik A, maka kita tulis di sini theta A. Oke. Begitupun dengan bagian B-nya. Oke, semoga adik-adik bisa paham. Kalaupun tidak, silakan refresh kembali ke video sebelumnya. Oke. Nah, di tabel 5.3 ini kita juga langsung mencari modulus puntirnya, tetapi dengan kondisi beban yang berubah, tetapi panjang batang yang tetap. Oke. Prosedurnya itu sama. Jadi adik-adik cukup mengulanginya kembali. Bagaimana langkah di tabel 5.2 ini kita sinkronisasikan dengan tabel 5.3 ini. Oke, kita pakai rumus yang sama, yaitu Gn sama dengan 2 dikali tau n dikali ln per pi rn pangkat 4 dikali theta n. Nah, prosedurnya juga sama. Kita pertama mencari theta-nya, kemudian mencari tau-nya, kemudian kita masukkan kembali ke rumus modulus puntir ini. Nah, cukup mudah bukan? Jadi mungkin sekian video kali ini. Semoga adik-adik bisa paham dan bisa terus semangat belajar. Tetap di rumah aja, jangan kemana-mana, tetap bekerja di rumah. Kita ikuti protokol yang ada. Semoga kondisi sekarang bisa lebih baik dan kita bisa kuliah secara umum seperti biasanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.